Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lestari Burhanuddin. Saya jurusan Pendidikan Ekonomi FK Unpati angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai materi masalah pokok ekonomi, yaitu kebutuhan. Nah, pasti nama kebutuhan tidak asing lagi bagi teman-teman, dan di sini saya akan mencoba membahas materi ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas terkait kebutuhan, yang dimana ada dua indikator inti yang harus saya jelaskan, yang terlepas dari konsep daripada kebutuhan itu sendiri. Nah, untuk itu yang pertama, jenis-jenis kebutuhan itu poin pertama. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Nah, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian suatu kesejahteraan. Nah, kalau misalkan keinginan bagaimana? Nah, kalau teman-teman bertanya sebenarnya keinginan ini penting atau tidak bagi kelangsungan hidup, itu tidak penting. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup apabila dia tidak terpenuhi. Nah, contoh sederhananya, ketika teman-teman atau ketika seseorang lapar, maka yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut adalah makanan. Kalau misalkan makanan yang tersedia hanya nasi goreng, sementara yang dia inginkan adalah nasi ayam, maka ketika dia tidak memenuhi keinginan tersebut tetapi hanya makan makanan yang tersedia, nasi goreng tadi, maka dia tidak mempunyai efek terhadap kelangsungan hidupnya, dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Nah, jadi itu teman-teman sederhananya. Jadi kalau misalkan ada keinginan teman-teman untuk makan sesuatu tetapi yang tersedia hanya yang ada itu, maka teman-teman boleh mengesampingkan keinginan dan makan makanan yang tersedia. Tetapi dengan tanda kutip, jika keinginan tersebut teman-teman masih bisa penuhi, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada keterbatasan finansial daripada itu, maka tidak perlu dicapai, karena tidak ada efek juga untuk kelangsungan hidup teman-teman atau kehidupan kelangsungan hidup seseorang. Pada poin pembahasan pertama, yaitu terkait jenis-jenis kebutuhan. Nah, kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Nah, menurut tingkatannya juga dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu apa sih? Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya apa? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan utama atau primer terpenuhi. Contohnya apa? Seperti peralatan elektronik, lemari es, misalkan AC, komputer, handphone, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya cenderung terhadap kepemilikan barang mewah. Seperti apa contohnya? Jet pribadi misalkan, villa yang mewah, mobil canggih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya juga terbagi menjadi dua bagian loh. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang dan yang kedua kebutuhan akan datang. Nah, yang kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Contohnya ketika seseorang terjebak dalam suatu keadaan atau kondisi hujan, maka yang dibutuhkan pada saat itu adalah pelindung, contohnya payung atau jas hujan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Contohnya seperti biaya pendidikan, kemudian asuransi jiwa. Nah, itu adalah suatu contoh kebutuhan yang bisa dipenuhi pada waktu yang akan datang, tetapi bisa dinikmati pada saat itu juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya juga terbagi menjadi dua. Kebutuhan yang pertama jasmani, kemudian yang kedua rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia yang sifatnya material atau yang berkaitan dengan fisik, jiwa. Maksudnya fisik. Nah, kebutuhan yang berbau fisik ini apa yang harus dipenuhi contohnya seperti makanan, kemudian pakaian. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya hanya seperti liburan, kemudian ibadah dan pendidikan. Intinya kebutuhan ini dia sifatnya non materi dan yang tidak bisa diindrawi dan hanya bisa dirasakan oleh jiwa kita ini, jiwa dari seorang manusia. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Nah, menurut subjeknya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Contohnya pakaian yang saya butuhkan itu belum tentu dibutuhkan oleh dia dalam hal ini, misalkan dari dia punya model ataupun mengenai hal-hal yang lain. Nah, kemudian lanjut yaitu kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama ini adalah suatu kebutuhan yang bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh semua orang. Misalkan jalan tol atau jalan raya yang bisa dirasakan oleh semua orang, yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Kemudian misalkan puskesmas atau ke tempat kesehatan, rumah sakit contohnya. Nah, di situ bisa didatangi oleh semua orang dan digunakan oleh banyak orang, dan tempat-tempat umum lainnya yang disediakan. Nah, lanjut untuk membahas poin kedua yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, di sini saya hanya akan membahas beberapa faktor yang menjadi pemicu sehingga dia dapat
menjadi pengaruh dari kebutuhan itu sendiri. Nah, di sini yang pertama terkait dengan faktor pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Kenapa? Karena dalam pendidikan terdapat strata atau tingkatan dalam pendidikan, yang dimana tingkatan itu dari segi finansial dia mempunyai keadaan yang berbeda. Nah, dimana kalau dalam jenjang SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, dalam hal ini untuk pembayaran uang baik di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu berbeda. Itu dari segi finansial, kebutuhan finansial. Nah, kemudian yang dari kebutuhan lain, misalkan perlengkapan ataupun kebutuhan informasi juga berbeda. Nah, kalau di sekolah SD kita kebutuhannya masih sedikit atau minim, dimana kita bisa gunakan buku satu untuk semua mata pelajaran dan bisa mempunyai satu sumber untuk semua mata pelajaran. Sedangkan berbeda dengan SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, dia tingkatannya, kebutuhannya, sumbernya juga berbeda. Nah, itu mungkin dari pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, faktor pendapatan. Nah, pendapatan juga menjadi pemicu utama dalam memenuhi suatu kebutuhan. Nah, dilihat dari pendapatan rendah, maka yang menjadi kebutuhan juga terbatas. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, apalagi di zaman sekarang, pasti membutuhkan biaya. Nah, ketika biaya atau uang itu terbatas, maka sebut saja rendah pendapatannya, maka sesuatu yang menjadi kebutuhan kita harus dirinci dengan baik sesuai dengan pendapatan kita. Nah, apabila pendapatannya lebih atau tinggi, maka secara tidak langsung kebutuhan kita akan juga semakin banyak, sampai pada tahap keinginan pun bisa dipenuhi. Nah, itu dari segi pendapatan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perkembangan zaman. Nah, seiring dengan waktu berjalan, dari zaman ke zaman, maka ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kenapa? Karena pada zaman dulu dari segi informasi dan komunikasi itu kita masih menggunakan handphone dengan harga yang rendah atau kecil. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sekarang banyak terdapat model dari handphone atau alat komunikasi yang bahkan sekarang di zaman sekarang dituntut untuk memiliki handphone tersebut, karena ini sudah menjadi salah satu kebutuhan daripada seorang pelajar, yang dimana ketika keadaan pandemi, maka mereka harus melalui kelas online. Maka untuk itu handphone menjadi kebutuhan daripada pelajar, sehingga zaman juga menjadi pemicu utama untuk memiliki suatu barang atau memenuhi suatu kebutuhan. Nah, kemudian faktor berikut yaitu kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini adalah suatu keadaan di mana ketika kita berada
dalam situasi yang dimana dia latar belakangnya gaya hidupnya mewah, maka atau suatu daerah yang dimana dia gaya hidupnya mewah, maka kita akan cenderung mengikuti keadaan tersebut. Contohnya seperti ini, misalkan dalam suatu pedesaan, di situ ada yang namanya ibu-ibu majelis pengajian. Nah, di situ kan pasti ada diwajibkan atau dibebankan kepada setiap orang untuk harus memiliki, misalkan dari pakaiannya harus sama. Nah, otomatis kita dituntut untuk memiliki barang tersebut atau pakaian tersebut supaya dalam proses kegiatannya bisa sesuai atau dengan sama dengan teman-teman yang lain atau dalam keadaan tersebut. Nah, sehingga kalaupun kita lihat dari pedesaan atau terpencil, tidak ada hal-hal seperti itu di sana. Contohnya di Seram-Seram sana tidak, bagian barat itu tidak ada keadaan seperti itu atau situasi kondisi seperti itu, maka lingkungan juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian faktor berikutnya faktor agama. Nah, agama juga menjadi pemicu utama untuk kebutuhan, karena di dalam suatu masing-masing agama akan ada suatu momen atau perayaan-perayaan besar yang dimana di situ seseorang dituntut untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan dari perayaan tersebut, sehingga agama juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh saya terkait dengan 2 poin inti, yaitu jenis-jenis kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, pada intinya kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yang dimana dia harus sesuaikan dengan keadaan atau kondisi, baik dari pribadi maupun umum. Nah, mungkin itu singkat dari saya. Semoga bermanfaat videonya dan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran.